8 Juni 2021. Saya Muhammad Bintang Fadiliza ini, saya selaku pembawa acara pada hari ini akan membacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama yaitu adalah pembukaan. Dilanjutkan yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah pemateri, dan yang keempat adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan. Dalam kegiatan seminar hukum dengan judul Ketenagakerjaan dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Sebelum dimulai acara hari ini, dengan mengucapkan, mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, yang nomor 4 adalah sambutan. Kedua, dari Ketua BEM Fakultas Hukum Uniska kepada Saudara Muhammad Iqbal, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang terhormat para narasumber, yang pertama Bapak Dr. Ahmad Munawar, SHMH. Yang kedua Pak Rahmat Nopliandi, SHMH. Dan yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Uniska MAB, yaitu Dr. Afif Khalid, SH, SHI, MH. Dan teman-teman yang saya banggakan yang ada secara offline maupun secara online. Terima kasih yang telah berhadir pada acara hari ini. Acara kita pada hari ini yaitu seminar hukum yang mana kita membahas ketenagakerjaan dalam perspektif Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Yang mana seminar ini kami buat dalam rangka agar mahasiswa mengetahui apa sih yang ada di dalam undang-undang tersebut. Kebanyakan dari kita mungkin kemarin tahu ada aksi dari teman-teman kan, sementara undang-undang itu belum bisa kita pahami sepenuhnya. Dan untuk itu kami membawakan seminar ini agar teman-teman lebih mengetahui yang di dalamnya. Bagaimana sih Undang-Undang Cipta Kerja tersebut? Apakah memang bertentangan seperti yang teman-teman pikirkan dulu? Jadi di sini kita akan dibacakan oleh kedua narasumber kita, insyaallah. Dan untuk teman-teman, mohon
tetap berada yang di Biajung untuk mendapatkan materi dari para narasumber kita yang mungkin sangat berguna untuk kita kelaknya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kalau ada hilaf, salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan kepada teman-teman dan narasumber, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan kepada saudara Muhammad Iqbal. Sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kepada Dr. Andas Afif Khalid SHI SHMH dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Yang terhormat para pimpinan fakultas atau yang mewakili, yang terhormat pemateri kita yang keilmuannya tidak diragukan lagi insyaallah. Yang pertama Bapak Dr. Ahmad Munawar SHMH, terima kasih banyak Pak meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada para mahasiswa kita. Pemateri yang kedua Pak Rahmat Nopriardi SHMH, terima kasih banyak Bapak waktunya. Dengan ini kami memberikan apresiasi kepada BEM berdua. Yang terhormat Ketua BEM Fakultas Hukum Uniska. Kebetulan acara ini diinisiasi oleh BEM Fakultas Hukum Uniska yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum. Harapannya apa? Dengan kita mengadakan seminar tentang Omnibus Law sebenarnya. Karena seminar ini sudah direncanakan beberapa bulan yang lalu Pak Munawar, Pak Ahmad, terkait dengan ketenagakerjaan dalam perspektif Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Harapannya bagaimana kita selalu bersikap objektif dalam memahami sesuatu itu. Jangan kemudian pada saat kita berkomentar tapi tidak paham isinya, tidak paham apa isi konsiderannya, baik itu landasan filosofisnya, landasan yuridisnya, ataupun landasan sosiologis. Jangan kemudian juga kita mencaci maki para penguasa kita sebenarnya tanpa kita memahami isi dari undang-undang. Kebetulan seminar ini sebenarnya kami adakan ini atas kemarin itu pernah saya tanya pada salah satu mahasiswa yang ikut aksi, kamu paham nggak sih isinya ini? Nggak paham Pak. Jadi saya ketawa gitu. Kamu nih nggak paham tapi sok-sokan paham gitu loh. Sampai saya ngomong waktu itu, jangan sampai dibilang mulut lu lebih gede daripada otak lu. Makanya dari itu sebagai seorang intelektual muda, seseorang akademisi muda, kita berusaha menganalisis sesuatu Pak, melihat dari semua sudut pandang. Jangan sampai gaya-gaya yang orang yang tidak berintelektual hanya melihat satu sudut pandang, atau bahasa kita itu orang Banjar apa? Ilmu dengaran aja, ilmu doktrin aja. Yuk kita aksi, yuk kita kritik ini, kita kritik itu. Pasti tanya undang-undangnya tidak paham. Makanya kami Fakultas Hukum, kebetulan di sini BEM Fakultas Hukum, ayo dong adakan seminar supaya otaknya tercerahkan dengan dua pemateri handal kita, dosen senior kami, Pak Munawar dan Pak Rahmat. Maka dari itu mudah-mudahan seminar ini ke depan untuk sebagai tambahan ilmu kita di bidang hukum. Yang kedua, seminar ini diadakan sebagai melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang kemudian
juga diadakan agar kiranya organisasi kemahasiswaan punya tujuan yang jelas, punya visi yang jelas terkait dengan intelektual. Kebetulan BEM ini kan sebenarnya kan mahasiswa pilihan yang kemudian diambil direkrut setelah ada proses pendaftaran. Itu apa? Untuk ke arah intelektual, keilmuan yang bagus. Jangan sampai aktif di BEM tapi nggak pinter, nggak bisa menganalisis sesuatu, nggak bisa ngomong, nggak bisa menganalisis, nggak bisa nulis pun nggak bisa. Nah, ini bukan BEM. Saya mohon maaf, minta izin Pak Dr. Munawar, Pak Dr. Rahmat sedikit memberikan gambaran dulu. Saya dibilang terkadang keras itu kenapa? Seorang aktivis BEM itu yang otaknya lebih. Otaknya lebih itu agar kayaknya bisa membimbing adik-adiknya atau teman-temannya sama mahasiswa untuk ke arah intelektual. Ilmunya bagus, otaknya bagus, dan adabnya juga bagus. Saya kadang guyon, lu organisasi BEM, otak lu nggak bagus, adab lu nggak bagus. Lebih hebat pasti iblis itu. Iblis itu otaknya bagus, pintar, tapi adabnya yang nggak bagus. Makanya harapannya ke depan insya Allah selain ini kita juga harapannya BEM Fakultas Hukum Indonesia seperti slogan kita beradab dan berintelektual. Bukan intelektual dulu, beradab dan berintelektual. Artinya lulus nanti insya Allah menjadi pertarungan yang sebenarnya. Karena ini kebetulan Pak Munawar, Pak Rahmat, kalau yang hampir lulus semua sudah. Karena pertarungan kita sebenarnya lah setelah kita lulus. Nah, mudah-mudahan seminar ini memberikan wawasan. Ini makanya harapannya para mahasiswa baik itu yang dihadiri secara offline ini nggak banyak, kurang lebih 20 orang, dan insya Allah dihadiri ratusan mahasiswa secara online, baik itu lewat media Zoom maupun streaming YouTube. Dan mudah-mudahan kita semua seminar ini tidak lain dan tidak bukan hanya ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi yang ayat yang saya bacakan tadi kan, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, apakah sama orang berilmu dan tidak berilmu? Orang berilmu itu adabnya bagus, intelektualnya bagus. Sebaliknya, bukan hanya yang kelihatan, pakai alma mater, oh punya KTM enggak. Jadi apa yang tidak terlihat itu isi otak kita dan isi hati kita. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini berkah semuanya, diberikan keberkahan oleh Allah. Dan sekali lagi kita berikan apresiasi kepada dua pemateri senior kita, dosen senior kita, Pak Dr. Ahmad Munawar dan Pak Rahmat Nobriali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Dekan Fakultas Hukum. Mari kita berikan tepuk tangan. Untuk acara selanjutnya dipersilakan untuk narasumber Dr. Ahmad Munawar, SHMH, dan Bapak Rahmat Nobriali, SHMH, untuk menempati kursi di depan. Lanjut ke acara pemberian materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Nobriali, SHMH, dengan yang berjudul Mitos Budaya Hukum Omnibus Law. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, narasumber Dr. Ahmad Munawar yang saya hormati, Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Hasan Al-Banjani yang saya banggakan. Dan untuk hari ini saya akan menyampaikan tentang mitos budaya hukum Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11 2020.
Kenapa saya menyampaikan mitos budaya hukum? Karena memang Omnibus Law ini secara normatif belum pernah ada secara khusus. Sehingga dalam tataran hierarki perundang-undangan ini terjadi benturan sebenarnya. Ya, saya sebenarnya masih yang kedua, slide 2. Ya, nah ini gambar. Slide ini sebenarnya bukan tanpa makna, walaupun ada yang di sampingnya. Di sisi lain, ketika kita membicarakan Omnibus Law itu, sebenarnya masyarakat Indonesia itu sudah sangat familiar dengan Omnibus Law. Jadi ada paradok yang bersamaan. Ketika kita membicarakan Omnibus Law dalam tataran ketatanegaraan, itu terjadi benturan-benturan. Tapi bersamaan dengan itu, sebenarnya masyarakat Indonesia itu sangat familiar dengan Omnibus Law. Bahkan Omnibus Law ini bukan sekadar menampung yang 168 dan 186 pasal dari kita bangun tidur sampai dari kita mulai tidur sampai bangun, dari kita lahir sampai kita mati. Ini sesungguhnya Omnibus Law, sesungguhnya itu yang ini. Apa itu? Al-Quran. Nah, ketika kita membicarakan Omnibus Law secara keseluruhan, kita bisa menyandingkan kedua-duanya. Antara yang Omnibus Law berdasarkan kekuasaan negara, kedaulatan negara, dengan Omnibus Law dalam perspektif religiusitas sainsnya. Mari kita uji. Lanjut. Ini satu keadaan yang kalau kita melihat gambar ini, ya dekat-dekatlah dengan teorinya Darwin gitu. Bahwa manusia itu berasal dari yang seperti itu, kemudian bermetafora jadi manusia seperti kita sekarang. Pertanyaannya, ini adalah mitos atau fiksi? Memang mitos ini sekarang ini di era modern sejak abad 20 dan abad 19 sebenarnya sudah didiskusikan. Dia menjadi sebuah teori mitos. Dan mitos itu sungguhnya berawal dari sastra yang menceritakan tentang dewa, menceritakan tentang metafisika, yang mengikat sekelompok masyarakat atas mitos yang berkembang di masyarakat. Tetapi pertarungan dalam sistem berpikir, intinya sistem itu, kalau kita melihat dalam perspektif filsafat, maka mitos abad 19 itu tidak masuk dalam sebuah, dikatakan sebuah ilmu, sebuah pengetahuan atau bahkan teori.
Sehingga mitos ini masih di abad 19. Mitos itu masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Tetapi ketika mitos ini terus berkembang, bahkan seperti menjadi sebuah pengikat dalam kelompok masyarakat tertentu, itu menjadi lebih menarik. Di Kalimantan Selatan itu ada namanya Putri Junjung Buih. Nah, siapa yang pernah melihat Putri Junjung Buih? Ceritanya itu sangat populer, bahkan sampai menjadi sebuah lagu. Dan dalam lagu itu diceritakan siapa sih Putri Junjung Buih. Ini terus berlangsung sekian lama. Dan akhirnya bahwa untuk ukuran seorang perempuan, kecantikan itu seperti kecantikannya Putri Junjung Buih. Jadi kalau ada yang khususnya di Hulu Sungai Utara ya, karena ada jejak-jejak sejarah di Amuntai. Sumur apa? Sumur apa? Ada yang orang Amuntai nggak? Ada sumurnya. Jadi kalau perempuan itu kalau datang ke situ, kalau tidak cuci muka, itu dianggap tidak pernah datang ke sumur. Nah, ini menjadi mitra primitif ilmu pengetahuan. Dikatakan mitos, ada jejaknya di situ, karena ada puing-puing kerajaan. Dan itu sampai ke Banjarmasin. Sultan Suryansah. Ada kuburnya, ada masjid. Dan itu menjadi sejarah berdirinya kota Banjarmasin. Nah, kalau kita melihat dari sisi epistemologi, maka kita harus mengujinya dengan ilmu pengetahuan. Itu pertarungan pemikiran di abad 19. Nah, kemudian di abad ke-20 bahwa ada kecenderungan melihat mitos itu sebagai padanan satu keadaan yang sudah ketinggalan zaman dari sisi sains. Nah, sehingga para intelektual itu harus, atau kaum modern harus menolak mitos itu. Tidak menjadi sebuah kewajiban menjadikan mitos itu sebuah sandaran berpikir. Untuk mengujinya itu para intelektual pada saat itu, intelektual modern ya abad 20, itu mempertanyakan tentang asal usulnya, fungsi, tentang mitos. Dan apakah mitos itu bersifat universal? Karena kalau ilmu pengetahuan itu selalu bersifat universal. Ini untuk menguji satu sandaran berpikir. Karena kalau kita ingin menyampaikan sebuah kebenaran, kita harus memerlukan sandaran berpikir.
dalam sebuah sistem berpikir itu ada inti sistem, ada subsistem. Dan apakah mitos itu benar? Nah, dari satu spesies mamalia menjadi makhluk seperti sekarang ini hebat banget gitu. Walaupun sebenarnya teori Darwin itu sudah dibantah ya, bahkan bukan terkesan, memang dituduh. Teori Darwin itu adalah plagiat. Tapi itu tetap terus berkembang karena terjadi pertarungan berkilauan. Nah, tetapi kemudian bahwa satu perjalanan pemikiran itu terus seiring dengan aliran filsafat, dengan mazhab-mazhabnya. Muncul sebuah teori yang menyatakan bahwa mitos itu berfungsi untuk menjelaskan proses alam. Dan ada kemungkinan itu justru membatasi mitos pada masyarakat yang dianggap kehilangan ilmu pengetahuan. Jadi abad 19 itu rupanya manusia ini masih berada di dalam alam kegelapan, tapi dengan cara berpikir yang baik sebenarnya. Nah, sehingga ditemukanlah mitos itu menjadi sebuah teori mengikat dalam kehidupan masyarakat tertentu. Mitos itu merupakan sebuah kumpulan informasi yang menjadi pijakan awal menganalisis sebuah pengetahuan. Sehingga mitos itu berfungsi untuk menyatukan masyarakat yang mungkin menganggap mitos dapat diterima dan bahkan mungkin sangat diperlukan untuk masyarakat. Ada satu mitos, kalau sore anak perempuan itu jangan duduk lagi di muka awan, lambat belaki ya kan? Mencatat duduk di muka awan, kali kurang lalu. Jangan bersesapu malam. Ada kelihatan. Kalau ini kan tangannya bersesapu. Kalau itu adalah sebuah mitos, dengan teori ini bahwa teori mitos itu merupakan sebuah informasi. Dan hukum itu adalah informasi. Nah, sehingga dalam konteks Omnibus Law, mitos itu berfungsi menghimpun ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesat untuk dijadikan satu agar budaya hukum masyarakat itu menjadi lebih baik dalam mendapatkan pada hukum dan keadilan. Jadi memang kondisi negara kita ini kan undang-undangnya macam-macam banyak. Untuk aparatur sipil negara saja yang saya tahu itu ada 300-an aturan
Bayangkan untuk aparatur sipil negara ini 300 satuannya. Mungkin tidak semua yang bisa tahu. Ini kondisi budaya hukum. Nah, kondisi budaya hukum negara kita itu seperti berada dalam keramaian sunyi. Sunyi di keramaian. Kenapa? Begitu banyaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, padahal ada berapa sudah yang dihapus oleh pemerintah, oleh pemerintah pusat. Peraturan daerah saja ada 300 yang dihapus karena dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan biasa. Ada sudah ditetapkan menjadi program. Friedman berpendapat bahwa subbudaya hukum, sublegal culture, itu adalah sebuah kepentingan yang merupakan suatu faktor yang sangat relevan untuk dibicarakan dalam masalah penyelesaian problema hukum. Kemudian inkonsistensi sebuah ketentuan peraturan terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan itu Friedman menganggap tekanan semacam kepentingan-kepentingan. Kondisi ini merupakan implikasi dari faktor sosial akan kesadaran terhadap hukum. Dan salah satu faktornya adalah berasal dari gradasi moral. Di satu sisi omnibus law itu adalah positivisme, tapi di sisi lain budaya hukum itu menstandarkan pikirannya pada moral. Ini menarik. Omnibus law itu positivisme, tapi budaya hukum menyandarkan pikirannya pada moral. Sebagaimana negara Indonesia ini menganut paham Eropa kontinental, omnibus law adalah Anglo-Saxon. Sehingga dalam budaya hukum kita omnibus law itu tidak ada. Begitu ini dituangkan, dan memang pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan itu, karena pemerintah menjalankan kedaulatan negara. Jadi kalau menurut teori diksi, begitu omnibus law ditetapkan masukkan dalam lembaga negara, seluruh rakyat Indonesia ini sudah dianggap tahu. Tahu bukan hanya tahu, ya paham. Nah, kalau melihat keadaan seperti ini, menarik seperti yang dikatakan Pak Dekan tadi. Saya menganggap mahasiswa itu tahu. Pak Dekan menganggap mahasiswa itu kosong terhadap makna
kemudian formil dan material. Oleh karenanya kita harus melakukan review atas pemahaman kita terhadap satu ketentuan peraturan perundang-undangan. Apalagi kita ini berada dalam lingkungan yang kental dengan ilmu hukum, yang sudah masuk dalam revolusi industri 4.0. Kalau zaman kami lawan Pak Munawar itu mencari buku aja kali. Nah, buku dia ini sambil berpajak, mau mencari. Ini salah satu indikator budaya. Nah, kondisi Indonesia saat ini, jadi saya contohkan banyaknya aturan yang terserap, sehingga memerlukan informasi dari teori-teori untuk mengikat. Dari peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif sosiologi, kelompok masyarakat ini memiliki satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mereka buat, dan itu akan berinteraksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Sehingga terjadi konvergensi pada regulasi. Ketika masyarakat dan stakeholder melakukan konvergensi terhadap regulasi, maka tingkat masyarakat itu baru dapat menjalankan norma yang telah ada. Jadi apakah peraturan perundang-undangan sebelum Omnibus Law, Undang 11 2020 tentang cipta kerja atau tidak. Jadi kita jangan berpikir negatif dulu. Walaupun di dalam benak kita itu tersimpan sesuatu yang ingin dikeluarkan secara dasar, tapi biarkan dia berada di dalam imajinasi. Anda mau ingin keluarkan, Anda tahu konstruksi berpikirnya seperti apa. Nah, ini namanya tingkat kesadaran hukum. Kesadaran hukum dan perasaan. Lalu gimana kita mengukurnya? Jadi budaya hukum itu, kalau kita buat grafik dengan sudut 90 derajat, posisi kesadaran hukumnya 45 derajat. Nanti kita kan memiliki sesuatu yang ingin kita keluarkan secara dasar itu, katakan dalam otak kita itu 360 derajat ruangnya kita lihat. Nah, maka ketika itu di 360 derajat di bagian 4 itu ketemu sudut 90 derajat. Sehingga mana kesadaran kita, kemudian
sampai sejauh mana tingkat kesadaran kita itu. Sehingga lalu kita akan menyerap informasi dengan teori mitos, dan informasi itu akan kita komunikasikan dalam bentuk tulis maupun tulisan. Jadi antara kesadaran dan perasaan hukum kita itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang, maka saya pastikan kualitas budaya hukum kita itu tegak, bahkan tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi cerah dan baik. Dan itu bukan hanya untuk omnibus law. Saya bahkan meragukan kalau kita bicara budaya hukum itu ada hukum yang di awal saya katakan ada omnibus law yang lebih besar dari kita PSI sampai lalu berubah bentuk, kemudian kita berada di dunia, lalu kemudian kita mati. Semua sudah diatur. Dan omnibus law ini, waktu saya sampai berapa menit? Oh, 30 menit. Karena kalau bicara mitos dan budaya hukum itu, kita berada di dalamnya. Kita berada di dalam. Nah, biasanya kan dalam analisis saya belum sampai kepada bentuk penelitian orang dari yang tidak berpendidikan sampai berpendidikan, orang yang tidak punya kekuasaan sampai memiliki kekuasaan dan kewenangan. Kalau ada yang salah itu bukan menurut diri sendiri, orang lain itu menandakan kesadaran hukum dan perasaan hukumnya itu terganggu. Ya, kalau istilah sederhana ini tidak sadar diri lah, tidak sadar. Kalau ragu-ragu masih mendingan, karena aliran filsafat kita ada aliran keraguan-raguan. Ragu dengan kebenaran yang sudah ada, kemudian mencoba untuk menemukan kebenaran dari kebenaran yang sudah ada. Itu aliran keraguan-raguan itu masuk pada era postmodern. Nah, mari kita lihat konsep mitos dalam omnibus law. Setelah kita tahu posisi kita itu di mana dalam budaya dan harusnya seperti apa ketika kita mengaktualisasikan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari berbangsa, bernegara dan berbangsa. Dalam Webster Dictionary, mitos itu adalah, ini setelah mitos itu dianggap sebuah teori.
Mitos itu adalah perumpamaan alegori yang keberadaannya hanya merupakan khayal yang tak dapat dibuktikan.